Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran. Namun seperti biasanya, Pak Guru harapkan kalian wajib menyimak video pembelajaran ini hingga selesai agar kalian menjadi lebih paham. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardja? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Nanti setelah ini anak-anak akan mengetahui lebih lanjut siapa sih itu Bagong Kussudiardja. Ayo anak-anak kita cari tahu bersama-sama. Ya, ini ada sebuah bacaan yang berjudul Bagong Kussudiardja. Ya, Bapak Bagong Kussudiardja merupakan seorang seniman serbabisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau disingkat ASRI Yogyakarta pada tahun 1954. Pada tahun 1957, beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik. Setelah belajar di sekolah tari Credo Bakso Wiromo, pimpinan Pangeran Tejokusumo. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan, di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada tanggal 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan Pusat Pelatihan Tari Bagong Kussudiardja. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah Karya Citra Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus ke-6. Namun, pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardja meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardja dan dikebumikan di Dusun Sembungan, Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Itulah tadi sekilas informasi tentang Bapak Bagong Kussudiardja. Sekarang anak-anak menjadi
lebih tahu siapa sih itu Bapak Bagong Kussudiardja? Nah, kamu telah membaca teks Bagong Kussudiardja. Sekarang kerjakan tugas berikut. Yang pertama, tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardja dari teks bacaan Bagong Kussudiardja. Menggunakan kosakata baku. Contohnya seperti ini. Bagong Kussudiardja lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1928. Beliau belajar di Asri Akademi Seni Rupa Indonesia pada tahun 1954. Belajar koreografi di Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardja. Beliau mendapat anugerah Karya Cipta Putra Bangsa. Pak Bagong Kussudiardja meninggal pada 15 Juni 2004. Yang kedua, carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong. Ya, tari-tarinya banyak ya yang diciptakan oleh Pak Bagong. Contohnya ada tari kuda-kuda yang diciptakan pada tahun 1953, ada tari layang-layang yang diciptakan pada tahun 1954, ada tari igel-igelan, tari yapong, tari labako, tari satria tangguh, tari bedoyo gendeng yang diciptakan pada tahun 1989, dan yang terakhir adalah tari guru gemuruh yang beliau ciptakan pada tahun 2002. Yang ketiga, carilah informasi mengenai tokoh tari dari daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Dan nanti untuk pertanyaan nomor 3 ini anak-anak cari sendiri ya. Nah, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Tari Daerah Berpasangan. Nah, terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Berikut beberapa contoh tari berpasangan. Nah, setelah ini akan ditampilkan beberapa contoh tari berpasangan yang berasal dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita akan cari tahu bersama-sama. Nah, yang pertama itu ada tari piring ya. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Setelah tari piring, sebelahnya yang nomor 2 ada tari Serambang 12. Tari Serambang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Tari Serambang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau putra dengan putri. Tari Serambang 12 diciptakan oleh Saudi pada tahun 1940-an. Tari Serambang 12 terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu seperti tari Mak Inang, tari Ronggeng Melayu, dan tari Sabin. Oke anak-anak, kita lanjut pada tari berpasangan yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki,
sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang, kain saping, dan tandak bersongkok. Busana penari wanita meliputi satu setel kebaya labu, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. Selanjutnya pada nomor 4 ada tari legong. Nah, tari legong dimainkan oleh 2 orang penari perempuan. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun, seiring pergeseran fungsinya sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Yang nomor 5 ada tari janger. Tari janger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut janger. Para penari menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersahut-sahutan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak dan tari pendet, tarian ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Lanjut lagi ya, kita ke nomor yang 6, ada tari ketuk tilu. Nah, tari ketuk tilu merupakan salah satu tarian tradisional Jawa Barat. Tari ketuk tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya goyang pinggul, pencok muncit, gitek, dan keol. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari ketuk tilu justru kalah jika dibandingkan dengan tari Jaipong. Oke anak-anak, kita lanjut pada tari berpasangan nomor 7. Yang nomor 7 ada tari Bambangan Cakil. Ya, gambarnya seperti itu ya anak-anak. Bambangan Cakil merupakan tari klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari Bambangan Cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Kesatria tersebut bernama Janaka yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian Bambangan Cakil ialah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkaramurkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Lanjut, pada tari berpasangan nomor 8 ada tari sapin. Anak-anak dapat lihat gambarnya ya. Tari sapin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tarian ini syarat dengan nuansa keislaman hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Selanjutnya masih ada lagi. Nah, yang ke-9 ada tari gandrung. Tari gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dalam pementasannya, tarian ini didukung berbagai unsur yaitu penari, pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tarian gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai paja. Musik pengiring tari gandrung antara lain kempul atau gong, klunting, biola, kendang, dan ketuk.
Yang ke-10 ada tari golek menak. Iya, golek menak. Tari golek menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian golek menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari peksa golek menak atau peksan menak. Ide gagasan penciptaan tari golek menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Nah, itulah tadi 10 contoh tarian berpasangan yang ada di Indonesia. Gerak tari berpasangan dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki. Namun, dalam pelaksanaannya tidak selalu hanya 2 orang penari yang menarikan. Dalam pementasannya, tarian dapat ditarikan oleh beberapa pasang penari sekaligus. Peran tiap penari berbeda-beda, tetapi masing-masing penari berperan serta untuk menghasilkan sajian tari yang terlihat indah dan harmonis. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Ya betul, karena itu para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan, terutama bagi anak-anak yang sudah memasuki masa pubertas, ya. Nah, itulah tadi anak-anak pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Akhirnya Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.